Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melakukan kegiatan belajar dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam, subtema tata cara bersuci dari hadas kecil. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa yang sudah kita baca bersama-sama, kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian hadas kecil, dan yang kedua menjelaskan pengertian najis, dan yang ketiga menjelaskan pengertian wudhu. Penjelasan yang pertama adalah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah. Contoh, sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Untuk hadas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Pada pertemuan hari ini kita akan memperdalam tentang hadas kecil, najis, dan wudhu. Pengertian dari hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci manusia yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya, perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Setiap insan, setiap manusia pasti sama Allah diberikan kubul dan dubur. Kubul itu adalah tempat keluarnya air kencing, sedangkan untuk dubur adalah tempat keluarnya kotoran atau kentut. Dari dua alat vital ini, semua manusia pasti memiliki kubul dan dubur. Yang kedua adalah hilang akal. Perkara yang menyebabkan hilang akal adalah yang pertama, mabuk, pingsan, ayan, tidur. Di sini yang dimaksud dengan tidur adalah tidur terlentang atau berbaring, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Kalau tertidur dalam posisi duduk, maka itu tidak menyebabkan hadas kecil. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi sesama lawan jenis kita tidak boleh berpegangan, apalagi sampai menyentuh kulit. Kalau kita mau wudhu, kalau kita mau sholat, mau membaca Al-Quran, kok kita ternyata menyentuh kulit lawan jenis, berarti harus mengulang wudhunya. Karena bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu termasuk perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang keempat adalah memegang atau menyentuh kubul atau
dubur dengan telapak tangan. Jadi kalau kita sudah berwudu, kita mau melakukan sholat, mau membaca Al-Quran, maka kita tidak boleh memegang atau menyentuh kubul atau dubur, karena dua perkara tersebut bisa menyebabkan hilangnya hadas kecil atau bisa menyebabkan hadas kecil. Perkara yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil ada 3. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga menyentuh atau memegang Al-Quran. Jadi anak-anakku semua, kalau kita tidak mempunyai wudhu, maka kita tidak boleh melakukan 3 perkara ini. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh dan memegang Al-Quran. Najis. Untuk bab najis itu dibagi menjadi 3. Jadi ingat-ingat, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah, yang kedua najis sedang atau mutawasithah, dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladhah. Untuk penjelasannya, najis ringan atau najis mukhaffafah itu contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun. Jadi kalau ada air kencing tersebut dari bayi laki-laki yang umurnya masih kurang dari 2 tahun, maka termasuk dalam najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya ada cara membersihkan najis tersebut adalah dengan cara memercikkan atau mengusapnya pada bagian yang terkena najis. Semisal ada di lantai, satu lantai ternyata terkena kencingnya bayi laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun. Maka cara menyucikannya adalah cukup dengan memercikkan air atau mengusapnya pada bagian yang terkena najis. Sedangkan untuk najis sedang atau najis mutawasithah adalah contohnya apa? Contoh dari najis mutawasithah adalah darah, nanah, air kencing, kotoran, atau bangkai binatang. Di sini kalau air kencing yang dimaksud adalah air kencing yang bukan air kencingnya bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau air kencingnya bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun, maka masuk dalam kategori najis mukhaffafah. Kalau untuk najis mutawasithah adalah air kencing, berarti umurnya melebihi dari umur 2 tahun. Dan cara menyucikannya adalah mengalirkan air hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Semisal pada jilbabnya Nanda terkena darah atau terkena air kencing temannya, maka kerudungnya Nanda itu harus disucikan terlebih dahulu. Jadi sebelum kerudung itu dicuci di mesin cuci, alangkah baiknya kerudung itu harus digrojok atau dialiri air yang mengalir hingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Pasti nanti bisa. Kalau terkena kotoran manusia, ternyata masih ada baunya, berarti itu masih belum bersih atau masih belum suci. Nanti harus diulangi lagi, harus dialiri lagi dengan air hingga hilang bau, rasa, dan warna najisnya. Yang terakhir adalah najis mughaladhah. Di antara ketiga najis ini, yang paling berat adalah najis mughaladhah. Contoh dari najis mughaladhah adalah najis yang berasal dari air liur anjing atau babi. Jadi kita yang umat Islam harus berhati-hati. Semisal kita lagi jalan-jalan di alun-alun, ternyata ada anjing yang ikut lewat di situ, terus kena
kulit kita atau kena baju kita, maka harus dibersihkan, harus dicuci, harus dihilangkan najisnya. Jangan langsung dicuci dan jadi satu pakai mesin cuci, tapi harus disisihkan terlebih dahulu. Mana pakaian yang terkena air liur anjing, berarti harus disucikan terlebih dahulu. Tidak boleh dicampur jadi satu dengan baju-baju yang lain. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi pakaian yang terkena air liur anjing itu dipisah. Setelah itu dialiri air atau direndam dengan air sebanyak 7 kali. 6 kali menyucikan hanya menggunakan air, dan untuk yang satu itu nanti waktu menyucikannya harus dicampur dengan tanah. Jadi jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya 7 kali sucian. Itu cara menyucikan najis mughaladhah. Jadi di antara ketiga najis ini, mukhafafah, mutawasithah, mughaladhah, yang paling berat adalah najis mughaladhah. Syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu ada berapa? Ada 5. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz atau berakal sehat. Yang ketiga, kalau bagi perempuan berarti harus sudah haid atau datang bulan. Yang keempat adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kelima, memakai air suci dan mensucikan. Untuk poin yang keempat tadi adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Semisal Indah lagi melakukan wudhu, ternyata Indah memakai kutek atau warna untuk kuku. Nah, itu kan tidak bisa dialiri air. Jadi tidak boleh. Makanya dari itu kita kalau lagi tidak datang bulan tidak boleh memakai kutek atau pacar kuku, karena di situ tidak bisa dialiri air, atau itu bisa menyebabkan terhalangnya air sampai ke kuku atau ke kulit. Semisal lagi contoh lagi sekolah ternyata tangan kita kena setipo. Setipo pun itu kalau dialiri air juga tidak bisa sampai ke kulit. Jadi kalau tangan kita, kulit kita terkena setipo harus dibersihkan terlebih dahulu supaya kulit kita bisa dialiri atau air itu bisa sampai ke kulit. Nanti akhirnya wudhu kita jadi sah. Selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap rambut atau sebagiannya, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir harus tertib dan urut. Tidak boleh kita melakukan wudhu habis membasuh muka langsung membasuh kaki, habis membasuh kedua tangan langsung membasuh kaki. Tidak boleh. Jadi kalau kita lagi wudhu, kalau kita melakukan wudhu harus urut, tertib atau urut dari pertama sampai kelima. Selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama membaca 2 kalimat syahadat ketika berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga kita kumur-kumur. Yang keempat membersihkan lubang hidung. Yang kelima membasuh semua kepala. Yang keenam membasuh sela-sela jari dan kaki. Yang ketujuh mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang kedelapan membasuh anggota wudhu 3 kali. Yang kesembilan mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Jadi 10 macam tadi termasuk sunnah wudhu. Kalau sunnah berarti tidak wajib dilakukan, tapi alangkah baiknya kita mengamalkannya.
Di sini ada niat wudhu dan doa sudah wudhu. Mari anak-anakku semua kita membaca bersama-sama. Yang pertama adalah niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu adalah niat wudhu. Dan yang kedua, doa sesudah wudhu. Ayo tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu termasuk doa sesudah wudhu. Jadi anak-anakku semua yang solih dan solihah, kita harus hafal yang pertama niat wudhu, dan yang kedua adalah doa sesudah wudhu. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.